Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Bapak untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentu saja untuk tahap ini kita belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan untuk pembahasan ini Bapak akan fokuskan tentang perbuatan zina. Tentu saja pertama-tama Bapak ingin sapa dulu Ananda semua dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa bisa beraktivitas dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Selanjutnya Bapak ingin sampaikan kepada Ananda tujuan daripada pembelajaran kita tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Yang pertama, tujuan kita adalah untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian juga kita nanti ada membaca Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32, kemudian ada An-Nur ayat yang kedua, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran An-Nur ayat yang kedua, kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan perlakuan perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian juga kita akan menjelaskan nanti pengertian larangan pergaulan bebas serta perbuatan zina. Kemudian di akhir nanti kita akan membuat peta konsep tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di Quran surah An-Nur ayat yang kedua, itunya bagaimana hukum alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Dan yang terakhir nanti kita akan menghafal Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32 dan An-Nur ayat yang kedua, dan hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebagaimana yang Pak sampaikan di awal tadi, pada kesempatan ini kita akan fokus tentang perbuatan zina. Karena di awal Bapak sudah menjelaskan tentang pergaulan bebas, apa itu pergaulan, apa itu bebas, apa itu pergaulan bebas, apa contoh-contoh pergaulan bebas, kemudian apa hikmah daripada menghindari pergaulan bebas. Maka pada kesempatan ini Bapak akan berbicara tentang larangan perbuatan zina. Pengertian dari perbuatan zina itu sendiri adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Maka secara umum zina itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada namanya zina muhsan, ada namanya zina ghair muhsan. Kalau zina muhsan itu adalah perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang mereka itu sudah sama-sama menikah atau pernah menikah. Ini disebut dengan zina muhsan. Maka hukumannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW dulu-dulunya orang yang melakukan zina muhsan ini itunya dikuburkan badannya setengah badan, kemudian dilempari dia dengan batu sampai dia meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan hukum rajam, sehingga dia dilempari dan diusahakan dipersaksikan oleh orang yang banyak. Inilah diantara bahayanya dampak daripada zina muhsan. Adapun zina ghair muhsan, itunya perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, biar itu laki-lakinya ataupun dia perempuannya, dia sama-sama gadis, sama-sama bujangan, kemudian melakukan perbuatan zina. Maka ini disebut dengan zina ghair muhsan. Ada dampak-dampak daripada perbuatan zina itu. Yang pertama sekali tentu orang yang berzina itu jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilaknat oleh Rasulullah SAW sampai orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah riwayat disampaikan itu ada ketika Nabi Isra Mi'raj, di antara pemandangan yang disaksikan didengar oleh Rasulullah SAW
ada orang-orang yang berteriak-teriak, ternyata di sana di atasnya laki-laki dan perempuan yang tanpa berpakaian, kemudian di bawahnya api yang sangat panas. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, maka kata Jibril, itulah di antara umatmu yang dahulunya gemar berzina semasa hidup di atas dunia. Dan juga Nabi juga pernah melihat ada seseorang yang dia disuguhkan satu daging yang segar, satu daging yang busuk. Kemudian dia lebih memilih memakan daging yang busuk. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, apa gerangan orang ini? Kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, itulah umatmu yang dia sudah memiliki pasangan yang sah, tapi dia masih mencari pasangan yang lain yang tidak sah. Sehingga itulah mereka digambarkan seperti daging yang segar, tapi memilih daging yang busuk untuk dimakan. Kemudian juga zina itu bisa menghancurkan masa depan anak. Karena apa akibatnya? Akibat dari perbuatan zina ini tentu saja akan menimbulkan efek yang sangat buruk. Terlebih-lebih bagi perempuan, terjadi mungkin pernikahan dini, belum waktunya menikah, tapi karena sudah hamil akhirnya terpaksa menikah. Yang lebih parahnya lagi, terkadang sudah hamil, laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya hilang masa depannya, hilang cita-citanya, tidak bisa lagi melanjutkan sekolah, tidak lagi bisa melanjutkan pergaulan tinggi. Karena apa? Karena sudah merasa malu, karena dia sudah hamil sementara dia belum menikah. Kemudian zina itu juga akan merusak keturunan sah. Kenapa merusak keturunan sah? Nanti kalau zina itu yang terlahir misalnya anak perempuan, maka nanti menurut para ulama, maka menurut para imam mazhab, kalau yang terlahir itu anak perempuan, ayahnya sekalipun ayah biologisnya, tapi karena didapatkan di luar pernikahan yang sah, maka kelak dia tidak bisa mendapatkan hak dia sebagai orang yang menikahkan anaknya. Dia tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak-anaknya. Kalau nanti misalnya yang terlahir misalnya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu tidak bisa juga menjadi wali nikah untuk adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang perempuan. Kemudian biar dia nanti anak laki-laki, biar nanti dia anak perempuan, kalau terlahir dari proses di luar pernikahan yang sah, maka semuanya itu atau kedua-duanya tidak bisa menerima harta warisan dari orang tuanya. Kemudian dosa zina ini yang lebih berbahayanya apa? Akan menimbulkan dosa yang lain. Kenapa bisa menimbulkan dosa yang lain? Karena terjadi perzinahan, belum menikah sudah berzina, akhirnya terjadi kehamilan, kemudian karena malu, karena dia belum menikah tapi sudah hamil, akhirnya pergi ke dukun misalnya, akhirnya digugurkan kandungannya, sehingga dari satu dosa melahirkan dosa yang lain. Sudahlah dosa dia berzina, kemudian dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zina itu juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya yang sering kita dengar sampai sekarang yang belum ditemukan obatnya akibat dari perzinahan itu adalah penyakit kelamin. Yaitunya tidak bisa disembuhkan. Dia hanya bisa diredam, tapi belum ada obat yang bisa menyembuhkan daripada penyakit kelamin itu sendiri. Kemudian terjerat dengan hukum, ada hukum rajam tadi, ada hukum bagi zina muhsan, dan ada hukuman juga bagi zina ghairu muhsan. Kemudian tentu saja ini akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Dia tentu saja akan malu, ibunya malu, dia malu, keluarganya malu. Kenapa? Karena belum menikah atau masih sekolah tapi sudah hamil. Bukan hanya sampai di sana saja, kelak anak yang lahir pun akan menanggung beban, akan menanggung malu daripada perbuatan orang tuanya. Kan sering kita dengar di kehidupan masyarakat kita, kalau ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, nah, kalau dia bertengkar nanti dengan temannya, apa kata temannya? Dasar kamu ini anak jadah. Nah, orang mengistilahkan anak-anak yang terlahir di luar nikah itu sebagai anak jadah. Akhirnya bukan hanya dia, bukan hanya ibunya yang malu, bukan hanya ayahnya yang malu, bukan hanya keluarganya yang malu, justru nanti anak yang lahir pun akan ikut menanggung beban malu. Karena apa? Karena perbuatan daripada orang tuanya. Kemudian juga di antara akibat dari pergaulan bebas dan zina ini, seperti yang Pak sampaikan tadi di awal tadi, itunya nasab
keturunannya itu tidak jelas, sehingga para ulama mengatakan anak jauhi perbuatan zina. Di antaranya tentu saja Allah tentu akan sayang dan Rasulnya juga akan sayang, karena kita mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasul, itunya menjauhi pergaulan bebas, menjauhi perbuatan zina. Kemudian kita juga kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita sudah mengikuti perintah Nabi, perintah Rasulullah SAW untuk menjauhi yang namanya perbuatan zina ini. Kemudian juga orang yang menghindari perbuatan zina kemudian memilih menikah, dia akan mendapatkan keturunan yang jelas, yang diakui secara bernegara, diakui secara agama, kemudian mendapatkan tempat di sosial masyarakatnya. Kemudian juga orang yang berzina itu, orang yang menghindari perbuatan zina, tentu saja dia akan menjaga kesucian dirinya, akan menjaga martabat dirinya dan martabat keluarganya. Tentu saja orang yang menjauhi zina ini dan memilih menikah itu, dia akan terhindar dari penyakit bisa disembuhkan. Diakibatkan apa? Karena seringnya gonta-ganti pasangan. Kemudian tentu saja orang yang menghindari zina ini, dia akan terhindar daripada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dia berdasarkan keturunan sah. Karena di antara hikmah pernikahan itu, setiap orang yang menikah itu dia mendambakan pasangan, di samping menambahkan pasangan yang soleh dan soleha, dia juga ingin mendapatkan keturunan daripada hasil daripada pernikahan itu. Sehingga orang yang menikah itu tak mungkin dia menggugurkan anaknya, sehingga dia terselamatkan dari kejahatan-kejahatan dosa yang lainnya. Maka kesimpulan kita pada kesempatan kali ini dalam pembahasan ini, itunya Allah mengharamkan umatnya melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua pelaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Kita menjauhi pergaulan bebas, kita menjauhi zina. Kemudian jangankan berzina, agama kita mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati pintu-pintu zina. Apa contoh-contoh pintu zina? Yang berada di lingkungan kita sehari-hari, yaitunya berupaya kita menghindari yang namanya berpacaran. Kenapa? Berpacaran itu mengantarkan kita kepada pintu-pintu perzinahan. Maka itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan bagi Anda semua. Terima kasih Bapak ucapkan karena sudah memperhatikan apa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.